Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini sebetulnya agak sedikit bingung apakah ada hal yang positif atau hal negatif yang akan saya coba kabarin. Tapi lebih kepada yang mendominasinya tentu hal-hal yang di luar hal positif tentunya ya. Jadi ya kita semua tahulah apa yang terjadi kemarin di stadion maupun di luar stadion. Dan nanti akan kita coba bahas satu persatu, tapi yang jelas ada kabar mengenai isu beredarnya tiket yang dijual secara offline. Apakah ini yang memicu beberapa supporter yang datang atau yang lolos pemeriksaan dari pemeriksaan polisi yang membawa flare, apakah memang tidak terdaftar di manifest Persib? Maksudnya di sini oknum bobotoh tersebut membeli tiketnya secara offline gitu ya. Nah, nanti saya ada bocoran langsung dari Kepala Komunikasi PT PBB. Oke, langsung aja kita bahas selengkapnya di video hari ini. Baik Boboto, saya mulai kabar hari ini tentunya dari satu-satunya kabar positif yang bisa saya share ke teman-teman Boboto semua mengenai pertandingan kemarin malam. Nah, kemarin itu untuk jumlah supporter merupakan supporter terbanyak yang datang ke GBLA ya selama putaran kemarin. Jadi di musim kemarin itu Bobotoh paling banyak hadir atau yang lebih banyak daripada biasanya itu ada di hari kemarin pada saat pertandingan Persib melawan Persikabo di Stadion GBLA Bandung. Jadi menurut info di sini mencapai lebih dari 21.000 tiket yang sudah terjual dan merupakan yang terbanyak memang di musim ini. Di musim kemarin maksudnya, sehingga kalau dihitung secara kasar pendapatan manajemen sendiri dari hasil penjualan tiketnya saja minimal sudah lebih dari 2,1 miliar rupiah, yang itu juga belum termasuk pendapatan dari yang VIP dan lain sebagainya. Ini hanya dihitung kasarnya saja lebih dari 2,1 M. Belum lagi nanti ya untuk dibagi untuk uang sewa, untuk akomodasi, belum lagi untuk bayar denda komdis yang ya lumayan lah ya. Seperti yang kemarin saya sudah bilang, lebih dari 5 flare yang dinyalakan kira-kira ya 200 juta rupiah sudah harus dibayarkan manajemen ke komdis PSSI nanti. Nah, itu tadi satu-satunya berita positif yaitu jumlah penonton yang terbanyak musim kemarin adalah saat tadi malam ketika Persib melawan Persikabo. Dan ini juga menjadi antusias teman-teman Bobotoh ternyata yang masih datang ke stadion. Tentunya harus dibarengin rasa kecintaan juga kepada klub dan memang harus menjaga kondusivitas lingkungan gitu ya. Jadi bukan hanya datang tapi punya maksud-maksud tertentu gitu. Nah, ini juga yang akan kita bahas lebih mendalam dan saya khususkan memang membahas tadi malam saja ya, jadi tidak kemana-mana beritanya. Dan inilah beberapa fakta dan hal yang bisa merugikan manajemen ke depannya. Yang pertama dari jumlah penjualan tiket, sebetulnya jatah untuk supporter itu yang bisa dikonfirmasi adalah 26.000 tiket saja yang untuk dijual secara umum. Secara untuk undangan itu disisakan 2.000-an tiket. Jadi sebetulnya kemarin agak simpang siur apakah 28.000 atau 29.000 katanya untuk tiket yang dijual. Namun sebetulnya yang disediakan ya 26.000 untuk umum plus komunitas, lalu 2.000 untuk tamu undangan ya. Tamu undangan juga di sini ya ada beberapa klasifikasinya gitu. Jadi selanjutnya nanti untuk penjualannya akan saya coba jelaskan lebih lengkapnya. Namun yang jelas kemarin
ya untuk kuota 26.000 saja itu sebetulnya belum full. Jadi ya teman-teman Bobotoh sebetulnya kemarin masih bisa beli tiketnya ya. Jadi ya kemarin tidak full lah, walaupun sudah dibatasi tapi tidak full. Lalu selanjutnya mengenai isu adanya penjualan tiket offline oleh manajemen. Nah, ini apakah benar yang kemarin sempat kita pengen saya bahas, cuma memang waktunya mepet banget. Ini merupakan satu isu yang diadakan oleh atau yang tersebar di media sosial gitu. Saya sampai nggak tega ngomongnya. Yang ada di media sosial mengenai ada satu foto, atau saya tunjukin dulu aja fotonya. Ini dia, saya lihat di sini aja untuk fotonya. Nah, ini teman-teman fotonya. Dan tiket ini katanya diduga dijual offline ke supporter yang mau nonton ke stadion tanpa harus membeli secara online. Jadi berarti apakah benar isu penonton tadi malam yang membawa flare itu belinya dari tiket offline sehingga tidak bisa terlacak di sistem Persib? Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan ya. Tapi tenang, ini sudah langsung dikonfirmasi oleh Head Communication PT PBB. Jadi ini saya coba bacakan klarifikasinya, yang mana katanya betul, itu sebetulnya tiket fisik asli. Jadi harus digarisbawahi, itu adalah tiket fisik asli antara pertandingan Persib melawan Persikabo tadi malam. Jadi itu dipastikan asli, namun bukan untuk diperjualbelikan. Tiket itu memang dialokasikan untuk dibagikan ke tamu undangan, di antaranya keluarga anggota tim Persib, baik dari keluarga pemain Persib maupun keluarga tim ofisial. Nah, tim ofisial juga kan banyak di sini, ada ada ya asisten pelatih lah, ada yang suka bareng-bareng pelatih dan lain sebagainya lah. Tim ofisial kan agak banyak gitu. Nah, ini diperuntukkan untuk mereka dan memang tidak membeli online, yaitu sudah disediakan langsung oleh manajemen. Dan maupun beberapa tamu undangan yang lain. Jadi intinya tiket itu memang asli, benar, tapi bukan untuk dijual, hanya untuk dikasih ke tamu undangan. Namun memang pernyataan Kepala Komunikasi PT PBB ini mengatakan bahwa tiket itu sedang diletakkan di satu meja oleh tim ofisial yang nantinya akan dikasih ke tamu undangan tersebut, namun tidak tahu siapa orangnya. Ada yang foto. Nah, di foto itu juga kan ada gambar tangan ya, lagi foto. Nah, ini nggak tahu siapa yang fotonya, namun diupload ke media sosial dengan narasinya adalah dugaan penjualan tiket fisik. Nah, ini juga pertanyaannya itu yang motonya siapa masih belum kejawab, masih belum tahu. Dan juga seharusnya ruangan itu kan steril, tidak untuk umum, tapi ini bisa dimasuki orang, berarti ya memang ada seseorang yang punya akses masuk ke ruangan tersebut. Tapi sampai sekarang ya tidak jelas orangnya siapa, dan ya sudah terjadi lah ya tadi malam kejadian yang mungkin ada hubungannya atau tidak ya, kita tidak pernah tahu. Dan pokoknya apakah tiket yang terdaftar dan penonton yang hadir tadi malam sudah sesuai kapasitas yang diberikan. Nah, sampai sekarang pun saya kurang tahu ya, karena belum ada rilis resmi itu mengenai jumlah penonton yang hadir maupun tiket yang terjual. Dan yang pasti semua tiket umum yang dijual itu full online, tidak ada tiket online katanya. Jadi harus beli lewat aplikasi maupun via website Persib sendiri. Namun tiket khusus untuk keluarga, official team itu memang dikasih secara manual, secara offline, dan memang tidak harus beli, itu semuanya gratis. Baik, selanjutnya mengenai denda Komdis PSSI yang sudah pasti akan diterima oleh manajemen Persib Bandung, yang sudah saya bahas juga, sudah saya sampaikan kemarin, bahkan menjelang pertandingan dimulai. Jadi kemarin teman-teman bisa lihat versi panjangnya di video saya kemarin banget. Itu saya sudah jelaskan bahwa hati-hati jangan bawa flare atau smoke bomb ke stadion, karena ini sudah ada himbauan dari kepolisian, karena memang kepolisian ini sudah ada bocorannya gitu ya. Saya juga nerima bocorannya seperti itu, dan ya entah ini dari intelnya atau apa dari pihak keamanan, itu masalah teknis, kita nggak bahas itu karena itu ya punya kepolisian lah, bagaimana caranya mereka tahu. Tapi yang jelas sudah ada info bahwa
teman-teman bobotoh atau oknum di sini yang akan membawa flare itu sudah terencana gitu ya. Jadi kemarin juga kita lihatlah pertama kali ada di tribun utara, selatan, lalu nyusul timur, lalu ada di samping VIP juga dan lain sebagainya. Jadi ya agak merata lah kemarin ya. Jadi itu memang tidak secara spontan, memang ada satu sudah janjian intinya gitu ya. Tapi ya kemarin itu kenapa saya himbau juga karena memang sudah ya kita kan menghadapi harusnya kan datang ke stadion itu kita dengan cara yang positif, mendukung tim yang positif juga karena kita harus memikirkan di stadion bukan hanya ada kita saja tapi ada anak-anak, ada orang tua, ada wanita, ada ibu hamil atau ya ada bayi. Bahkan saya pun kalau nonton ke stadion kan selalu bawa bayi ya. Jadi ya asap dari flare itu atau dari smoke bomb itu sangat mengganggu lah. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih aware lagi, lebih bijak lagi dalam menyaksikan kalau langsung ke stadion gitu ya. Mudah-mudahan ya ini kalau dibilang terakhir denda masalah flare atau smoke bomb ini kayaknya masih belum berakhir. Tapi ya kita nggak bosen lah untuk ngingatin teman-teman semua untuk lebih dewasa lagi nonton pertandingan langsung ke stadion. Nah, ini juga harus hal terakhir yang akan kita bahas di tema hari ini adalah kekalahan 1-4 dari Persikabo semalam menjadikan Persib akhirnya finish di urutan ketiga akhir klasmen Liga 1 BRI Liga 1 musim kemarin dengan poin 62. Sekaligus menjadi penutup musim dengan kekalahan menggunakan jersey yang baru yang resmi akan digunakan musim depan. Jadi yang semalam itu jersey resmi yang akan digunakan musim depan. Nah, ada yang tanya apakah itu memang sudah fix atau memang bisa dirubah lagi desainnya. Sepengetahuan saya itu sudah fix, sudah memang difikirkan dari A sampai Z-nya oleh manajemen tentunya, dan memang akan digunakan musim depan. Dan kalaupun ada yang tidak setuju, memang banyak sih yang nggak setuju. Saya lihatnya tuh dari warna birunya katanya kurang greget, lalu dari coraknya dan lain sebagainya. Tapi ya itu memang sudah difikirkan untuk desainnya. Dan ya memang sudah resmi ya, tidak akan berubah lagi. Kemungkinan ya akan dipakai jersey itu musim depan. Jadi ya kita tinggal mendoakan yang terbaik saja untuk prestasinya bukan jersey-nya gitu ya. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kemungkinan yang ada di channel ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.